Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Apa kabarnya hari ini teman? Semoga diberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Oh ya teman-teman, hari ini kita akan review lagi ya teman-teman ya. Untuk nge-review keladi teman-teman biasanya ya. Nih contohnya keladi ini teman-teman. Nih. Ini namanya juga masih keladi hybrid teman-teman ya. Ini masih rare item. Nah, untuk keladinya seperti ini ya. Nih. Warnanya itu antara perpaduan warna hitam dan merah teman-teman. Jadi warnanya itu seperti gimana ya? Bata atau apa ya ini namanya teman-teman. Nih. Contoh daun yang baru keluar teman-teman. Seperti ini untuk keladinya. Nih, cantik warnanya. Kayak soft hitam teman-teman. Nih. Kita review ke daunnya ya teman-teman. Ya nih. Untuk daunnya ini lumayan tipis teman-teman. Nih. Daunnya tipis teman-teman. Nih. Ini seperti ini ya. Ini tipis, terus bentuknya ini agak sedikit bulat memanjang teman-teman. Seperti apa ya? Lancip nggak lancip, bulat nggak bulat gitu loh. Nah, tapi cantik juga teman-teman. Nih. Untuk listnya itu perpaduan antara hitam sama merah teman-teman, dan garisnya itu hitam. Jadi insya Allah next ke depannya ini warnanya ini cantik teman-teman. Nih. Dan sudah mulai keluar var-varnya teman-teman. Nih varnya sudah mulai keluar nih. Ada satu sedikit var nih. Nih seperti ini. Var putih-putihnya tapi sedikit, nggak tahu nih kedepannya itu jadinya seperti apa, nggak tahu teman-teman, karena itu keladinya masih hybrid teman-teman. Dan ini saya belinya itu silangan apa sama apa nggak tahu teman-teman. Nah karena ini belinya itu juga hybrid, dia juga dari breedernya itu nggak tahu juga karena saking banyaknya ya, mungkin silangan dia nggak tahu silangan apa sama apa, tapi ini cantik loh teman-teman. Nah, cuma kelemahannya ini daunnya teman-teman. Ini daunnya ini tipis teman-teman. Nah itu kekurangan. Dan untuk stangnya tuh lumayan agak kokoh nih. Nih seperti ini ya keladinya. Alhamdulillah ini umurnya berapa ya? Sekitar 4 atau 3 bulanan teman-teman. Nih. Dan itu kita sesuaikan dengan potnya ya. Kita pakai pot ukuran 8. Jadi apa? Jadi kalau keladi potnya kecil, insya Allah perkembangannya itu juga cepat teman-teman. Nah, jadi maka dari itu kalau teman-teman punya keladi yang sekarang udah lumayan banyak atau apa, mending kita pakai pot kecil aja teman-teman. Karena selain medianya itu nggak terlalu banyak pakai media, karena terus selain itu juga itu perkembangan untuk akarnya juga cepat keluar teman-teman. Nah, terus kita pakai medianya apa ya mas ya? Untuk medianya kita pakai sekam mentah itu sekitar 25% ya teman-teman. Itu ya sekam mentah yang sudah difermentasi ya. Terus sekam bakarnya juga 25%, dan juga kita pakai fermentasi daun terbesi teman-teman. Nih, jadi alhamdulillah untuk perkembangan keladi itu untuk medianya tuh alhamdulillah cukup subur teman-teman. Nah, dan insya Allah media ini untuk daerah dataran rendah, daerah seperti daerah saya itu bagus teman-teman. Ya untuk medianya ya. Terus untuk perawatan kita pakai pupuk teman-teman. Selain pupuk cangkang telur seperti ini, contoh ini ya teman-teman. Ini pupuk cangkang telur teman-teman. Ini cangkang telur yang sudah digeruskan. Itu banyak nutrisi atau kalsium yang bagus untuk tanaman teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya cangkang telur, usahakan disimpan, lalu kalau udah banyak nanti bisa dipakai untuk untuk tambah nutrisi untuk tanaman teman-teman. Nih kita juga pakai ini juga pakai cangkang telur ya. Jadi untuk perkembangan keladi bagus teman-teman. Selain alami ya, itu untuk tanaman, semua tanaman bagus nih cangkang telur. Selain itu kita juga pakai NPK teman-teman. NPK yang 16 itu loh teman-teman. Yang nutrisinya seimbang ya gitu. Kita juga pakai itu. Kita biasanya pakai itu sekitar 5 butiran teman-teman, dan lalu kita kita
geruskan di sampingnya teman-teman, dan lalu kita tumpuk. Biasanya juga seperti itu kita pakai NPK itu. Karena apa? Pakai NPK yang 16-16 itu unsurnya seimbang ya. Terus masalah pencahayaan ya teman-teman, ya biasanya kita untuk sinar matahari ya, sinar matahari ini kita dari jam 7 sampai jam 11 teman-teman. Jadi itu akan mengakibatkan di keladinya itu perkembangan juga cepat, dan di dalam sinar matahari itu mengandung vitamin yang bagus untuk tanaman, dan itu akan mengakibatkan biasanya daunnya akan membesar dan sesuai dengan umur teman-teman. Nah biasanya kalau umur 4 bulan atau sekitar 5 bulan kan biasanya daunnya seperti ini. Dan kalau biasanya kalau keladi kekurangan sinar matahari itu biasanya akan mengakibatkan itu stangnya teman-teman. Contohnya stang ini ya, stang ini akan memanjang terus, dan itu biasanya daunnya akan mengecil. Itu biasanya kalau keladi kekurangan sinar matahari ya. Jadi usahakan tuh keladi itu dikasih sinar matahari teman-teman. Nah, tapi jangan terlalu full sun ya. Kalau full sun itu menurut saya ya, itu enggak semua keladi akan tahan akan sinar matahari ya. Itu biasanya akan mengakibatkan sebagian daunnya itu akan terbakar. Itu juga tidak dianjurkan teman-teman. Lebih baik tuh sinar matahari dari pagi sampai jam 11 itu udah lebih dari cukup itu teman-teman ya, untuk sinar matahari ya. Terus untuk penyiraman ya, untuk penyiraman itu biasanya kita 2 hari sekali teman-teman. Tapi berhubung kita pakai tatakan air, itu kita lebih efisien dalam penyiraman ya. Biasanya itu sekitar seminggu sekali kita penyiraman kalau pakai tatakan air. Kita biasanya tuh lihat airnya yang ada di kubangan ini teman-teman, nih masih ada atau enggak. Kalau masih ada itu enggak kami kasih air lagi teman-teman. Nah, kalau teman-teman enggak pakai tatakan air itu paling enggak ya kita 2 hari sekali teman-teman. Karena apa? Karena keladi itu suka dengan tempat yang lembab ya. Nah, jadi tanaman yang suka tempat lembab itu untuk perkembangan juga bagus teman-teman. Dan biasanya kalau keladi kalau dikasih tatakan air ya, itu akarnya juga cepat keluar teman-teman. Nih contoh nih, ini akarnya sudah mulai mintip-mintip mau keluar nih. Ini kita pakai tatakan air ya. Ini juga nih. Nih. Dan kita lebih efisien lah dalam hal penyiraman ya. Kita terbantu lah kalau kita pakai tatakan air. Dan kalau pakai tatakan air itu jangan sampai melebihi segini, itu nggak dianjurkan teman-teman, atau setengah ini. Karena apa? Karena nanti akan mengalami keladi itu kebusukan teman-teman. Biasanya itu tidak dianjurkan. Lebih baik pakai tatakan air itu sekitar 1 atau 2 cm itu lebih baik teman-teman. Gak terlalu banyak teman-teman. Yang penting kan lembab lah. Kalau lembab keladi lembab, insya Allah perkembangannya juga cepat teman-teman. Dan mungkin ini berhubung musim hujan ya teman-teman. Nah, usahakan ya untuk semua keladi itu jangan sampai terkena air hujan ya. Dalam arti air hujan terus menerus ya. Karena apa? Karena di dalam air hujan itu mengandung asam sulfat yang tinggi ya. Jadi itu tidak baik untuk semua tanaman teman-teman, terutama keladi. Nah, keladi itu rentan akan kegosongan atau biasanya itu daunnya teman-teman lonyot teman-teman. Jadi usahakan ya untuk keladi itu jangan sampai terkena air hujan secara langsung ya. Kita pakainya ini untuk mengantisipasi ya. Kalau kita pakai di sini nih, kita pakai seng kita tutup. Nah ini langsung kita pakai ini tatakan air di bawahnya. Tapi untuk pencahayaannya tuh masih dapat teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya keladi usahakan ya jangan sampai terkena itu air hujan secara langsung, itu tidak dianjurkan ya teman-teman ya. Mungkin cukup sampai di sini ya teman-teman untuk review keladi hybrid ini. Ini masih hybrid ya. Dan semoga bermanfaat ya teman-teman, dan semoga semakin banyak ya pecinta keladi ya, dan semakin banyak juga ya yang penyilang keladi ya. Karena keladi itu nggak pernah ingkar janji teman-teman. Selain nggak pernah ingkar janji ya, keladi itu semakin tua semakin jadi ya teman-teman. Karena apa? Karena kita nggak tahu perbedaan kecilnya dan besarnya itu akan berbeda teman-teman kalau keladi itu.
beda dengan tanaman lain. Jadi selain bikin penasaran, itu juga bikin deg-degser lah, dalam arti bikin kejutan lah, atau alias jackpot teman-teman. Nah, ya mungkin cukup sampai di sini untuk pembahasan tentang keladi, dan semoga bermanfaat ya teman-teman. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dan semoga channel ini semakin berkembang dan kita juga semakin semangat ya untuk mereview atau membahas tuntas dengan semua tanaman ya, terutama keladi. Dan kita akhiri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.